Oke, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya kali ini dalam video kedua, saya akan membahas lembar jawab untuk regresi linear berganda. Saya sudah buatkan template-nya ya. Yang pertama kita buat dulu hipotesis statistikanya, yaitu terdiri dari H0 dan H1. H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan di H1 atau hipotesis penelitiannya sebaliknya. B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis penelitiannya kita punya terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Langkah-langkah SPSS-nya silakan dituliskan ya. Analyze, regression, linear. Saya punya margin of error atau standar kesalahan. Tingkat kesalahannya adalah 5%. Setelah itu dari hasil SPSS tadi kita pindahkan tabel koefisiennya terlebih dahulu ya. Untuk melihat persamaan regresinya. Kita bisa lihat dari yang saya kasih warna kuning ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Angkanya seperti ini. A-nya adalah 6,714, minus 0,690 dan minus 0,368 ya. Nah, ini tinggal dipindahkan ke persamaan regresinya aja. Ya, walaupun secara tertulis plus, tapi tergantung ketika hasilnya pengaruhnya negatif, maka tuliskan negatif. Ya, arti keterangannya juga sudah jelas. Y adalah kinerja karyawan, X1 stres kerja ya. Saya lupa menambahkan. Lalu untuk X2-nya adalah beban kerja ya. Oke. Nah, berikutnya untuk saya tempel aja dulu ya. Oke, berikutnya untuk A, B1 dan B2. Oke, beban kerja ya. Definisi beban kerja untuk X2-nya. Oke, lalu arti A-nya adalah konstanta seperti regresi linear sederhana sebelumnya ya, sebesar 6714 nilai ini. Yang artinya ketika variabel stres dan beban kerja sebesar 0, kinerjanya hanya ada 6,714 ya. Arti B1 ini ya, besarannya minus 0,690 ya. Artinya ketika variabel stres kerjanya naik satu satuan atau satu tingkatan, maka kinerja mereka akan turun sebesar nilai betanya sendiri, yaitu menurun sebesar 0,690. Sedangkan B2 adalah koefisien regresinya untuk variabel beban kerja. Itu lebih kecil ya, yaitu senilai minus 0,368. Artinya ketika variabel beban kerja mengalami peningkatan satu satuan, maka kinerja karyawannya juga akan mengalami penurunan senilai 0,368 ya. Oke. Nah, berikutnya kita tibalah di uji F ya. Uji F atau pertanyaan poin B-nya ya. Saya sudah kuningin nilai F-nya di sini, tolong diperhatikan. F hitungnya adalah yang tertuang di hasil SPSS sebesar 268,851 ya. Kriterianya tolong dilihat seperti ini. Ketika F hitungnya jauh lebih besar dari F tabel, maka H1-nya yang diterima. Atau kita bisa lihat juga dari tabel signifikannya. Kolom signifikannya senilai 0,00. Kalau nilainya di bawah 5%, maka H1-nya yang diterima. Atau hipotesis kita bisa diterima ya. Oke, nilai F di sini cukup besar, yaitu senilai 268,851. Sedangkan F tabel kita punya N-nya 15 ya tadi ya. V1-nya kita lihat dari variabel bebas kita. Ada siapa ya? Independennya ada stres kerja dan ada beban kerja. Jadi ada dua variabel bebas. Sedangkan V2-nya adalah dari jumlah sampel kita dikurangi jumlah variabel bebasnya, yaitu 2 menjadi hasil akhirnya 13, sehingga memunculkan F ya 5%, 2 itu dari V1-nya dan 13 dari V2-nya. Kita akan bisa melihat di tabel V-nya ya.
atau V atau N1 sama ya. Saya mungkin menggunakan istilah V, di sini menggunakan istilah N1. Boleh saja, sama saja artinya. Oke. Atau N1 ya. Atau N2. Oke. Seperti ini supaya nggak bingung ya. Jadi hasilnya berapa? Ini saya unduh dari sumbernya dari siapa ini, ada sumbernya ya. Jadi Junaidi Cainiago, nanti bisa di-download sendiri. Kalau mengalami kesulitan atau kekurangan bisa kita lihat N1-nya atau V1-nya senilai 2, kita lingkarin 2 ini. Lalu kita lihat turun ke bawah senilai 13. Nilainya 381. Ini ya, 2 13 3,81. Oke, nilai signifikannya berapa? Kita lihat dari hasil kita 0. Berarti dia sangat signifikan. Arti kedua ini harus saling mendukung ya. Hasilnya sama. Ketika kalian mungkin kurang akses internet atau di pedalaman atau kalian sedang PKM di desa yang tidak ada jaringan internet atau kalian tidak membawa buku, kalian bisa menggunakan signifikannya saja tanpa harus melihat dari tabelnya juga tidak apa-apa. Kita bisa lihat dari margin of error-nya, pembandingnya ya. Oke, berarti dengan kata lain untuk uji F-nya terbukti hipotesis kita diterima atau mendukung hipotesis awal kita, yaitu terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, itu untuk B, pertanyaan nomor 2-nya. Untuk yang ketiga, kita melihat uji T atau secara parsial. Kita akan melihat di sini ya. Oke, kita akan lihat bahwa yang pertama adalah kriterianya dulu ya. Kalau T hitung yang positif lebih besar dari T tabel yang positif, maka satunya diterima. Namun jika kita menghasilkan hasil yang berbeda ketika hasilnya minus ya, maka kebalikannya, ketika minus T hitung lebih kecil dari T tabel, itulah yang H1-nya kita terima ya. Berdasarkan tabel gambar kurva normal ya, perhatikan lagi tabel gambar kurva normalnya ya. Oke, di pertanyaan stres kerja kita akan lihat di sini memunculkan nilai minus 753. Sesuai tadi saya bilang, kalau minus dibandingkan dengan T tabel, maka hasilnya T tabelnya tadi plus minus 2179 ya. Oke, ya seperti ini. N-nya 15, DF-nya ingat derajat kebebasannya N dikurang K dikurang 1. Dalam hal ini N-nya 15, K-nya ada 2 ya. Lalu dikurang 1. Ya, menghasilkan 12. Ya, T alfa per 2, 5% 2 arah, 12. Kita lihat dari tabel T-nya ya. Saya sudah biruin ini warnanya 0,05 2 arah 12. 2,179 ya. Oke, nilai signifikannya cukup mudah, kita bisa lihat di sini. Saya salah. Oke, ini yang harusnya dibiruin adalah yang sebelah ini ya teman-teman, minus 7,371. Saya salah. Oke, signifikannya bisa kita lihat tepat di 0 juga. Saya warnain kuning ya. Nah, ini juga harus saling mendukung hasilnya ya. Ketika dari T-nya diterima, maka dari signifikannya pun diterima. Artinya terdapat pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk T2-nya beban kerja juga masih sama. Kita bisa lihat di hasil beban kerja ini ya. Oke. Dan signifikannya pun masih sama ya. Masih di bawah kriteria kita, yaitu 5%. Ya, oke, seperti ini ya bentuknya ya. Oke, nah artinya terdapat pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja karyawan ya. Oke, nah pertanyaan keempat atau D-nya untuk mencari tahu besarnya pengaruh, ada beberapa buku yang berasumsi bahwa JZR² itu lebih baik digunakan ketimbang R² biasa, karena hasilnya akan lebih stabil dan lebih baik ketika variabel bebasnya lebih dari 1.
ya. Jadi saya mengambil yang 975 atau 0,975 atau 97,5%. Artinya stres kerja dan beban kerja memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja senilai 97,5%, sedangkan sisanya adalah 2,5% lainnya dipengaruhi faktor selain stres dan beban kerja, ya. Oke. Yang terakhir, kadang seringkali ada dosen maupun penguji yang meminta berapa sih besarnya masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Nah, ada dua versi yang pernah saya temukan. Versi yang pertama dengan mencari korelasinya saja antar masing-masing variabel. Ya, caranya analyze, correlate bivariate, pindahkan rata-ratanya semua ke kotak variabel, rata SK, rata BK, dan rata KK, ya. Dan pastikan yang diklik adalah Pearson, lalu klik OK. Nah, hasilnya ini kita pindahkan ke Word, ya. Nah, kita cari tahu antara SK atau independen dengan KK itu berapa besarnya korelasinya, dan juga BK terhadap KK, ya, minus 0,983 dan minus 0,938. Kebalik saja, R square-nya masing-masing seperti ini, ya. Itu asumsi pertama yang pernah saya baca, ya. Dan secara turun-temurun saya dapatkan, ya, informasi seperti itu. Tapi saya update info terbaru dari beberapa jurnal, ternyata mengambilnya dari hasil perkalian. Ya, langkahnya analyze, regression linear, lalu statistiknya kita klik part and partial correlation. Ya. Oke, kita klik continue lalu oke, ya. Nah, ini kita pastekan ke Word. Nah, yang dilihat adalah zero order. Nah, zero order ini sebenarnya secara tidak langsung sama hasilnya dengan nilai dari korelasi. Ya. Dan ini zero order kedua kan juga sama 938. Itu kita harus kalikan dulu dengan betanya, standardized koefisien betanya. Dan percaya tidak percaya, hasil totalnya adalah sama persis dengan nilai R square, ya. Nah, itu asumsi kedua yang pernah saya dapatkan dari sebuah jurnal, ya, atau beberapa jurnal lah. Saya pernah temukan cara mencari besarnya pengaruh dari masing-masing variabel, ya. Kalian mau mengikuti cara siapa, tinggal mencari sumbernya. Kalau yang sumber kedua ini pasti sudah dapat sumbernya dari beberapa jurnal dengan cara mengalihkan zero ordernya dengan standar koefisien beta. Dan totalnya ketika saya sudah mempelajari, pasti hasilnya sama dengan R square, ya. Tolong buat para akademisi maupun praktisi ataupun kalian mahasiswa dari berbagai belahan bumi, ya, Indonesia maupun yang studi di luar yang memahami bahasa Indonesia, tolong berikan komen di bawah video ini beserta sumbernya dapat dari buku mana atau jurnal mana, dan yang lebih sering digunakan yang mengkuadratkan zero order atau dengan mencari perkalian zero order dengan standar koefisien betanya. Oke. Video ini, bahan ini merupakan penutup dari video saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dari video pertama tadi maupun video kedua ini. Dan selamat belajar. Buat yang mau UAS, ujian akhir semester, juga selamat mempersiapkan. Bagi yang mau sidang akhir untuk tugas akhir juga selamat dipersiapkan dengan baik, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. See you.